Shalom aleihim Besem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan menjawab WA dari Pak Ustadz Waskito di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Pak Ustadz Waskito ini ngasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan ke saya ya. Lewat WA dia kirim 7 pertanyaan berbagai tema. Beberapa mungkin ya sudah pernah disinggung-singgung di khotbah yang lain, tapi ini pertanyaan dari Pak Ustadz. Pak Ustadz Waskito di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita Indonesia, kita Pancasila Pak ya. Masing-masing itu saling menghormati, saling menghargai keimanan masing-masing. Tetapi kebenaran itu boleh dinyatakan Pak. Boleh, Bapak nanya kami boleh jawab. Ya tentu saja tidak boleh saya menjawab pakai ayat-ayat kitab Bapak. Pasti nggak boleh ya. Jadi kan Bapak bertanya tentang Alkitab, saya akan jawab pakai Alkitab ya. Tidak pakai ayat-ayat tempat Bapak. Meskipun jawaban Alkitab ini kadang-kadang bikin makjeleb, bikin tertempelak hati Bapak. Tapi jawaban saya adalah hanya Alkitab. Pertanyaan nomor 1. Siapakah bangkai, siapakah burung nasar di dalam Matius 24 ayat 28? Apakah orang Kristen itu diibaratkan bangkai dan burung nasar gitu ya. Ya di dalam Matius 24 ayat 28 di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar berkerumun. Ya. Lalu siapa yang jadi bangkai, siapa yang jadi burung nasar Pak? Nah kan gitu pertanyaannya. Pak Ustadz bacanya mesti dari ayat-ayat sebelumnya ya. Di dalam ayat 24 itu juga dijelaskan bahwa nabi palsu dan mesias palsu itu bisa menyesatkan banyak orang. Jadi siapakah bangkainya? Bangkainya adalah nabi palsu dan mesias palsu. Lalu siapakah burung nasar yang berkerumun? Burung nasar yang berkerumun adalah orang-orang yang mau disesatkan oleh mesias palsu dan nabi palsu. Itu jawabannya Pak. Sudah ada di Alkitab Pak. Jadi saya ulang, siapakah bangkai, siapakah burung nasar yang berkerumun? Yang jadi bangkai adalah nabi palsu dan mesias palsu. Yang jadi burung nasar adalah orang-orang yang mau disesatkan, yang berkumpul ya, heboh mau disesatkan. Biasanya penyesatannya lewat kesembuhan lah di jalanan gitu-gitu Pak ya. Oke, clear Pak ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Apa bedanya Allah di 1 Korintus 8 ayat 5 dengan Allah di 1 Korintus 8 ayat 6? Di ayat 5, 1 Korintus 8 ayat 5 itu Allah itu A-nya huruf kecil Pak ya. Sedangkan di 1 Korintus 8 ayat 6 Allahnya itu A huruf besar. Itu Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen adalah Bapa, yaitu yang daripadanya segala sesuatu berasal, sama dengan Tuhan, yaitu yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi frase kata yang daripadanya segala sesuatu berasal dengan yang olehnya dijadikan itu sama. Makanya Allah pasti Tuhan. Kekristenan memahami Allah itu pasti Tuhan. Tidak pernah ada Allah kok bukan Tuhan. Makanya Markus 12 ayat 29 Tuhan Allah kita ya, Tuhan itu esa. Demikian juga Wahyu 4 ayat 8 juga disebut Tuhan Allah ya. Jadi Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Apa bedanya 1 Korintus 8 ayat 6 dengan ayat 5? Ini saling bertentangan Pak. Saya akan menyebutkan yang ayat 6, yang ayat 5 lawannya Pak. 1 Korintus 8 ayat 6 itu Allah itu bukan nama. Ya, Allah itu bukan nama. Jadi siapa nama Allahmu? Oh, Allah itu nama. Itu salah Pak. Allah itu bukan nama. Ya, tetapi Allah itu punya nama, yaitu Yesus Kristus. Allah itu pasti Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan kok bukan Allah. Itu Kristen kambing Pak ya. Tuhan bukan Allah. Tuhan Yesus, tapi Allahnya Bapa. Nah, itu Kristen kambing Pak. Kristen kambing terkutuk penyembah Bapa. Ya, itu bukan orang Kristen Pak. Bukan Kristen domba maksudnya, bukan Kristen yang sebenarnya. Kemudian Allah di 1 Korintus 8 ayat 6, Allahnya orang Kristen itu maha kuasa, tidak butuh dibela Pak. Berarti yang ayat 5 itu yang kebalikannya Pak.
Kemudian maha mendengar, nggak usah doa dipanggil pakai teriak-teriak ya. Kemudian maha mengetahui, tidak usah kalau doa diulang-ulang. Kemudian maha hadir, ada di setiap saat, di mana saja, kapan saja, dan tidak perlu kiblat. Itu alahnya orang Kristen. Kemudian kalau memilih nabi, bisa jamin semua nabinya masuk surga, nggak usah minta didoain. Lukas 13 ayat 28. Surga isinya hal-hal yang abadi dan kudus, nggak ada seks, nggak ada setan tobat, nggak ada jin beragama. Itu alahnya orang Kristen ya. Bisa jamin surga udah pasti, tidak hanya janji mudah-mudahan ya. Pertanyaan nomor berapa tadi? 1, 2, 3. Pertanyaan nomor 4. Yudas masuk surga apa neraka? Jelas masuk neraka. Kalau ada pendeta-pendeta kambing terkutuk di luar sana yang mengatakan, kan Yudas sudah menyesal terus sudah mengembalikan uangnya, apalagi dengan adanya Yudas ini, Yesus akhirnya disalib. Kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, maka Yesus tidak disalib. Lalu Yudas itu masuk surga ya. Salah Pak ya. Yudas 100% masuk neraka. Yudas masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus. Sebab Petrus juga 3 kali mengkhianati Yesus. Tapi Petrus akhirnya jadi kepala rasul-rasul, bahkan jadi rasul utama di dalam kekristenan ya, memimpin para rasul-rasul yang lain. Padahal Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Lalu kenapa Yudas kok masuk neraka? Kok beda dengan Petrus? Sama-sama menyangkal, sama-sama mengkhianati, sama-sama menyesal. Kenapa Petrusnya masuk surga, kok Yudasnya masuk neraka? Sebab Yudas bunuh diri. 1 Korintus 3 ayat 17. Siapa yang membinasakan bait Allah, B-nya huruf kecil, ini tubuh ini akan dibinasakan Allah. Jadi Yudas masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus. Yudas masuk neraka karena bunuh diri. Clear ya Pak ya? Pertanyaan nomor 5. Kitab apa saja yang dipakai untuk menghakimi nanti di dalam penghakiman terakhir, penghakiman hari kiamat? Wahyu 20 ayat 12. Maka dibuka semua kitab ya, kitab masing-masing termasuk kitab kehidupan. Jadi penghakiman kebangkitan ada 2. Yang pertama rapture, itu khusus orang Kristen. Yang kedua adalah kebangkitan semuanya secara umum, seluruh umat manusia ini di dalam Wahyu 20 ayat 12. Maka di situ dikatakan dibuka semua kitab. Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci tidak dipakai untuk menghakimi. Saya ulang, Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci tidak dipakai untuk menghakimi. Bagi orang Kristen domba, saya ulang, bagi orang Kristen domba, penyembah Yesus Kristus Allah zaman Nuh. Semua itu ada konteks waktunya ya. Untuk zaman Yesus setelah naik ke surga, kecuali kalau zaman dulu beda lagi. Setelah Yesus naik ke surga, maka yang disebut Kristen domba adalah penyembah Yesus Allah yang benar. Yang masih nyembah Bapa disebut kambing. Khusus untuk Kristen domba dilihat dalam buku kehidupan milik Yesus Kristus. Yang mati di dalam Kristus itu yang masuk surga. Saya ulang, khusus untuk Kristen domba dilihat di dalam kitab kehidupan milik Yesus Kristus anak domba. Lalu Kristen kambing itu dihakimi dengan kitab mereka ya. Sebab Kristen kambing punya kitab sendiri. Kristen kambing ortodok, Kristen kambing protestan, Kristen kambing karismatik memakai kitab mereka, yaitu Calvinis, Tertullianus, dan kitab-kitab lain yang jumlahnya 1 lemari. Itu dipakai untuk menghakimi mereka, dan hasilnya 100%
neraka. Untuk orang yang penyembah patung, penyembah Maria, maka dihakimi pakai kitab Deuterokanonika, ya. Dan kitab-kitab lain yang pendukung itu hasilnya adalah 100% neraka. Penyembah Mormon dihakimi pakai kitab Mormon, hasilnya 100% neraka. Saksi Yehova dihakimi pakai kitab Saksi Yehova, hasilnya 100% neraka. Bapak Yahweh dihakimi pakai kitab Bapak Yahweh, 100% hasilnya neraka. Keyakinan lain dan agama-agama lain dihakimi memakai kitab mereka masing-masing. Tidak ada timbang-timbang pahala. Yang ada adalah perbuatanmu dicek, dikompir, dibandingkan dengan apa yang tertulis di kitabmu masing-masing. Tidak ada yang bisa satupun manusia menjalankan sesuai perintah kitab mereka masing-masing. Tidak ada kitab suci ya yang dibuka. Jadi ini valid bahwa selain Alkitab adalah cuman kitab nggak pakai suci. Hasilnya apa? Wahyu 20 ayat 15. Semua yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, artinya yang bukan Kristen domba, go to hell. Ini ayat Alkitab. Pertanyaan nomor 6. Mana ayat yang membatalkan ibadah orang Kristen hari Sabtu, atau Sabtu itu kan Sabat ya. Mana ayat yang membatalkan? Cara baca Alkitab harus penuh hikmat begini ya. Matius 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya adalah Sabat itu tidak lagi hari Sabtu, tetapi bebas hari apa saja asal ada satu hari untuk ibadah dan hari untuk istirahat atau perhentian. Saya ulang, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya hari ibadah tidak harus hari Sabtu, boleh hari apa saja asal ada satu hari untuk perhentian untuk ibadah. Markus 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia, supaya manusia itu bisa ibadah, manusia itu bisa istirahat, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi level yang lebih tinggi itu manusianya, bukan Sabat. Jadi manusia jangan tunduk pada hari Sabat, tetapi hari Sabat itu untuk manusia. Maksudnya adalah supaya manusia bisa istirahat dan ada satu hari untuk ibadah ya. Ya, lalu Yesus mengatakan Tuhan atas hari Sabat, artinya bebas. Sabat itu memang hari Sabtu aslinya, tapi itu sudah batal ya toh, sudah dibatalkan, dan Yesus bilang Tuhan atas hari Sabat, artinya bebas ya. Orang-orang Kristen mula-mula kumpulnya hari Minggu. Maka ini diteruskan ke jemaat-jemaat sekarang. Jadi Sabat tidak boleh dianggap dewa atau ilah lain sehingga manusia itu seolah-olah hidup untuk hari Sabat. Salah, kebalik, hari Sabat diadakan untuk manusia, itu maksudnya. Pertanyaan terakhir nomor 7. Jangan banyak tanya, imani saja, dijamin masuk surga. Ya itu enaknya jadi Kristen Pak. Sepertinya simpel tetapi ini makjeleb ya. 2 Timotius 3 ayat 15, keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 16, yang mati dalam Kristus itu yang masuk surga. 2 Timotius 3 ayat 17, perhatikan, jadi yang menjadi anak Allah, orang-orang yang percaya beriman kepada Kristus Yesus, diperlengkapi setiap perbuatan baik. Untuk apa kita capek-capek cari pahala? Wong pahala itu settingannya Allah. Manusia diselamatkan karena iman. Kelak saat kebangkitan barulah pahala itu dihitung, ditukar dengan mahkota. Jadi iman dipakai saat mati, pahala dipakai saat bangkit. Kebanyakan orang dibalik bola ketika mati.
supaya marilah kita berdoa kepada almarhum supaya diterima di sisinya sesuai amal perbuatan. Salah, Pak. Yang menentukan seseorang itu ke firdaus atau alam maut itu adalah iman, bukan perbuatan. Perbuatan itu nanti saat kebangkitan akan ditukar dengan mahkota. Bagi yang percaya Yesus berguna, bagi yang enggak, ya enggak ada artinya apa-apa, wong nanti langsung dihakimi. Baik, sudah saya jawab, Pak Ustadz siapa tadi ya? Ustadz Waskito di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita Indonesia, kita Pancasila, tetap toleransi. Kita keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan kok menemukan orang dengan keimanan yang berbeda, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silakan, pendaftaran masih tetap dibuka terus ya, terus dibuka terus. Nanti cuman lulusnya beda-beda, nggak bareng ya, tapi tetap terus dibuka terus ya. Juga yang mau baptisan nanti tunggu sampai corona selesai. Yang mau ikut mendukung, mendonasi dalam debat ya, silahkan hubungi nomor-nomor yang ada. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.